Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yuni Purwandari selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sawentara 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sawentara 1. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama kegiatan inti pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh Justina Dwi Kuntari, UPT SD Negeri Sawentara 1, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Di sekolah kami UPT SD Negeri Sawentara 1 sudah melaksanakan penerapan budaya positif, di antaranya ada 5S: senyum, sapa, sopan, santun, kemudian ada salam. Yang kedua, setiap pagi setelah kegiatan upacara bendera, kemudian setelah kegiatan senam, itu kami juga bersalaman dengan anak-anak kami. Kemudian yang ketiga ada sholat duha. Sholat duha ini kita laksanakan setiap pagi setelah kegiatan senam. Kemudian pada siang hari kita juga melaksanakan sholat duhur. Setelah itu anak-anak setelah selesai pembelajaran yang kelas 1, 2, dan 3 itu mengikuti kegiatan mengaji. Kemudian yang kelas 4
setelah sholat duhur. Nah, untuk selanjutnya konsep-konsep kunci modul budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ini coba saya minta kepada Ibu Ning dan Pak Agus untuk ke depan. Nah, di sini tugas peserta A adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan, ini Pak Agus sebagai peserta A ya, silakan di sini. Kemudian Bu Ning sebagai peserta B. Peserta A itu menggenggamkan tangan seolah di dalam tangan itu menyimpan benda yang sangat berharga dan menjaganya sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Pak Agus ini. Kemudian Bu Ning sebagai peserta B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan peserta A. Itu boleh membujuk Bu Ning, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik juga boleh. Bahkan menawari uang agar peserta A atau Pak Agus ini bersedia membuka kepalan tangannya. Monggo Pak Agus, silakan mengepalkan tangan. Apakah penjenengan nanti akan tergoda atau tidak dengan Bu Ning? Jangan Bu, jangan. Ini ada sesuatu ini. Aku pengen Yang tahu. sifatnya rahasia cenderung. Aku pengen tahu apa di dalam itu. Oh enggak bisa. Makasih Mas, makasih Mas. Enggak. Aku banyak uang loh. Enggak mau. Karena ini sifatnya sangat penting dan rahasia. Dengan beri apa enggak mau saya. Surat anak otak loh. Enggak mau. Ternyata Pak Agus tetap bersikukuh untuk mempertahankan kepalan tangannya ya. Terima kasih Pak Agus dengan Bu Ning. Nah, coba dalam kegiatan tadi, di sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangannya? Siapa? Coba Bu Fitri. Ya, Pak Agus atau diri kita sendiri. Jadi Pak Agus atau diri kita sendiri itu yang memegang kendali atau memegang kontrol ya. Meskipun dirayu, beliau tidak membuka kepalan tangannya. Kemudian perubahan paradigma belajar. Di sini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Dalam kontrol, teori yang di kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William ini dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, miskonsepsi makna kontrol mengenai ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan
mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak apa? Menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi anak-anak itu kalau kita paksa itu hanya pada saat itu saja mereka melakukan. Lain kali mereka juga kadang sudah tidak mau lagi untuk melakukannya. Begitu. Jadi kita merasa bahwa kita itu bisa memaksa sebagai orang dewasa. Selanjutnya, perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada dari Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi kalau kita ingin berubah, termasuk saya sendiri, itu kita sedikit demi sedikit mengubah perilaku kita. Mungkin dari kekurangan kita itu kita bisa merubah agar kita menjadi lebih baik. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Kemudian ada stimulus respon, ini PS teori kontrol. Ya, kurang begitu jelas, mungkin bisa dibesarkan sedikit. Nah, ya, ini contohnya ada realitas atau kebutuhan kita itu sama, itu tentang dunia, stimulus respon tentang dunia. Kemudian teori kontrol itu realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi dunia itu menyamakan kebutuhan kita, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua manusia melihat hal yang sama, itu stimulus respon tentang dunia. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pasti setiap orang, mungkin gambaran dari Bu Engki dengan Bu Rinda itu sudah berbeda. Gambarannya Ibu Yuni dengan Pak Ales
Kemudian untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain. Tetapi kita, apakah bisa kita mengubah pandangan orang lain? Tapi yang bisa kita memahaminya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon tentang dunia. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Agus dengan Bu Ning, itu Pak Agus yang memegang kontrol. Itu yang bisa memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon tentang dunia. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Mengapa kita memilih untuk teori kontrol? Mengapa? Paradigma stimulus respon lebih bersifat memaksakan sesuatu untuk mengikuti kita. Sedangkan pada teori kontrol, seseorang lebih bebas, berpandangan luas, serta saling menguntungkan untuk semua pihak karena semuanya bisa saling memahami. Perbedaan-perbedaan keduanya yang sangat bertolak belakang inilah yang kemudian menjadikan seseorang berubah dan memilih untuk mengikuti teori kontrol. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini ada yang berupa hukuman. Padahal seharusnya tidak digunakan untuk mendisiplinkan murid. Jadi hukuman itu tidak untuk mendisiplinkan murid. Konsep disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Selanjutnya, makna kata disiplin. Diana Gossen. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri kita masing-masing atau dari dalam dirinya murid kita. Kemudian makna kata disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri anak-anak didik kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, jadi motivasi dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi
Jadi berasal dari pihak luar, eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Contohnya mungkin anak-anak jika disiplin tidak dari dalam diri anak-anak tersebut, itu kita yang memberikan motivasi. Jadi kita sebagai guru memberikan motivasi bagaimana anak tersebut bisa berperilaku disiplin. Jika anak tersebut belum memiliki kemauan atau motivasi dari dalam diri untuk melaksanakan disiplin tersebut. Jadi tugas kita untuk memberikan motivasi. Jadi kita sebagai motivasi yang eksternal dari luar diri anak tersebut. Selanjutnya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Kita percaya bahwa dengan disiplin apapun kita akan bisa mencapai suatu tujuan ataupun cita-cita. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa saja, terhadap yang dilakukannya itu, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi memiliki motivasi dalam dalam diri kita masing-masing, bukan dari luar. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak-anak Indonesia itu apa kira-kira? Menurut Bu Yuni? Menurut saya, nilai kebajikan yang kita harapkan anak-anak nantinya berkarakter mulia sesuai dengan P5. Karakter P5 ada 6 yang biasanya ada lagunya yang kita nyanyikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sakit yang bisa memimpin kira-kira lagu P5 ini seperti apa. Ini saya berharap program atau karakter ini nampak pada anak. Jadi nilai kebajikannya itu muncul kepada anak dan tiap harinya itu dinyanyikan. Jadi anak supaya tampak nilai kebajikannya itu seperti apa. Itu Bu Yus. Terima kasih. Berarti yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu, yaitu ada beriman dan bertakwa, kemudian ada mandiri, disiplin, kreatif, inovatif, itu ya, dan seterusnya itu. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan pada diri seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak
untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa saja? Ada 3. Yang pertama itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan atau hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam pikiran atau dalam benak kita, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Anak-anak mungkin juga berpikir seperti itu. Apa yang akan terjadi jika diutus bu guru, disuruh ibu guru itu tidak melakukannya? Mereka kalau untuk motivasi ini, mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka jika mereka tidak melakukannya. Ini motivasi itu bersifat eksternal. Contohnya, seorang murid mengerjakan tugas karena takut dihukum. Jadi motivasinya karena takut dihukum. Jadi mereka berusaha mengerjakan tugas. Itu motivasi eksternal karena nanti yang menghukum mungkin gurunya. Kemudian yang kedua, itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau hadiah dari orang lain. Jika saya melakukan, jika saya mengerjakan, apa yang akan saya dapatkan nanti? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, pengakuan dan imbalan. Ini juga bersifat eksternal. Contohnya, seorang murid mau mengerjakan tugas apabila diberi hadiah oleh guru atau dipuji, diakui kemampuannya. Nah, ternyata ini saya pernah melakukan Bapak Ibu untuk motivasi memberikan hadiah ini. Ternyata di sini juga nanti berpengaruh bagi anak itu ke depannya ya. Contohnya saya pernah melakukan begini. Setiap tanya jawab, anak yang bisa menjawab itu saya kasih pensil. Nah, yang bisa menjawab itu hanya anak-anak tertentu, sedangkan yang lain tidak bisa menjawab. Nah, itu mereka pasti akan merasa, oh saya tidak bisa. Jadi yang bisa ini sudah termotivasi untuk, oh saya akan melakukan, saya akan menjawab terus biar saya nanti mendapatkan hadiah. Tetapi yang tidak bisa itu juga merasa down, merasa malu juga mungkin dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu dan ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan lagi eksternal. Contohnya, bukan karena ada embel-embelnya mendapatkan hadiah ataupun pujian. Itu contohnya masih keliru gitu. Kemudian, ya, jadi secara sadar anak tersebut melaksanakan tugasnya. Tidak ada embel-embelnya untuk mendapatkan pujian, takut hukuman, dan lain-lain. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik berasal dari dalam diri
murid-murid kita itu, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Ini dampaknya mungkin nanti sampai mereka dewasa, kalau anak-anak sudah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak tersebut. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kelompok kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi kalau murid kita itu memiliki masalah atau menghadapi masalah seperti apa, itu mereka bisa mencari solusi sendiri dengan kita dampingi. Jadi kita tidak langsung ini kamu selesaikan dengan cara ini. Jadi kita harus memberikan jalan ataupun agar anak tersebut bisa menemukan solusi untuk permasalahan anak tersebut. Kemudian restitusi ada 9 ciri untuk restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi jika anak tersebut mau berbuat salah, itu bagaimana cara agar kesalahan tersebut tidak diulangi kembali, bisa menemukan solusi untuk masalah mereka, kemudian memperbaiki hubungan. Itu jika permasalahan itu dengan temannya, itu bisa untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu bukan merupakan tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu melakukan ini? Jika anak tersebut berbuat kesalahan, kita tanya dulu, mengapa kamu kok melakukan ini? Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tetapi tidak menyakiti. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, hukuman ini kadang kita secara tidak sadar itu kita juga melakukannya secara tidak sadar. Mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah suatu hukuman. Termasuk jika anak kita misalkan tidak mengerjakan PR, langsung kita begini, tiap hari kamu seperti itu. Sekarang lari mengelilingi lapangan 5 kali. Nah, itu anak merasa mungkin satu juga malu. Kemudian teman-teman yang lainnya juga akan merasa bagaimana ya, mungkin menertawakan teman yang berbuat salah tersebut, sehingga yang berbuat salah itu akan merasakan malu. Kalau fisik, saya kira di sini tidak ada. Kemudian kalau
Hukuman merupakan paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Bagaimana kalau kamu hari ini tidak mengerjakan tugas? Nah, apa yang akan terjadi pada kamu? Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak akan merasa, jika saya tidak mengerjakan tugas, saya akan seperti ini. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar lebih mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak belajar mematuhi peraturan untuk konsekuensinya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Yang konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara. Ini disadur dari Restitution Diana Dawson dari Yayasan Pendidikan Luhur. Kemudian ada identifikasi sukses. Disiplin dalam bentuk restitusi, itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi murid itu mencari solusinya sendiri pada permasalahan mereka. Kemudian yang kedua, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi murid, saya akan menjadi apa? Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kalau saya diperlakukan seperti ini? Berarti saya harus memperlakukan orang lain seperti apa? Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugas tidak menyelesaikan pada batas waktu yang diberikan. Kemudian ada identifikasi gagal. Di sini adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Murid menerima hukuman tanpa kesepakatan. Jadi hukuman ini tidak ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi jangan sampai kita melakukannya. Murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata, itu yang berupa fisik ataupun psikis. Jadi kita jangan sampai melakukan hal ini. Nah, ini untuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena mencatat 100 kali di dalam buku itu kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena anak terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Bu Fitri? Hukuman. Bu Fitri menjawab hukuman. Coba nanti kita lihat nanti ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Bu Enggi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi, Ibu Rina? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan hukuman atau konsekuensi, Pak Agus? Konsekuensi menurut Pak Agus. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena
bimbing menjawab konsekuensi. Coba kita lihat lagi ya. Nah, mencatat 100 kali itu merupakan hukuman. Kemudian lari juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman tadi adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket adalah merupakan konsekuensi. Itu mungkin sudah ada kesepakatan ya, kalau mengelilingi lapangan basket mungkin pada saat olahraga itu sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru olahraganya. Nah, ini selanjutnya dihukum oleh penghargaan oleh Alfikon. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan di dalam jangka waktu yang pendek. Itu merupakan pengaruhnya. Jika kita menggunakan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah sesuatu yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut menerus berperilaku yang kita inginkan. Jadi kalau mungkin biar anak tersebut bisa baik, itu kita selalu memberikan sesuatu, mungkin memberikan hadiah, itu biar. Tetapi jika pada saat kita tidak memberikannya, pasti anak tersebut akan berubah. Begitu. Jangankan anak-anak ya, mungkin kita orang dewasa juga ada yang seperti itu. Jadi tidak hanya anak-anak saja. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai mereka yang memberikan penghargaan. Nah, contohnya seperti saya tadi memberikan pensil kepada murid saya yang bisa menjawab, itu mendapatkan banyak pensil. Nah, yang tidak bisa menjawab tidak mendapatkan pensil. Jadi mungkin dari hati mereka ada rasa iri karena tidak mendapatkan pensil. Akhirnya yang tidak mendapatkan pensil akan merasa marah dengan temannya yang mendapatkan hadiah atau pensil yang banyak itu tadi. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Seperti ini tadi, anak yang bisa menjawab terus saya juga merasa senang. Tetapi ada anak yang tidak bisa menjawab, itu akan timbul rasa iri. Jadi murid itu termotivasi agar guru saya itu senang. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang pandai
bisa menjawab terus, atau bisa mengerjakan tugas. Tetapi yang tidak bisa itu akan merasa cemas. Nanti saya kalau nggak bisa, saya akan seperti ini. Saya tidak mendapatkan hadiah, nilai saya akan jelek begitu. Kemudian mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti untuk mencoba. Ini untuk anak yang tidak bisa mengerjakan lagi. Mereka merasa tidak tidak memiliki kesempatan atau kecewa, ya, kecewa karena tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya sudah tidak termotivasi lagi. Misalnya tidak termotivasi untuk belajar, tidak termotivasi untuk mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset yang pertama, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian hasil riset yang kedua, anak-anak yang mendapatkan permen lebih banyak, ya, yang tidak tepat itu dibandingkan anak-anak hanya diberi jawaban yang benar, mendapatkan permen. Kalau menjawab lebih banyak, kalau yang tidak bisa menjawab lebih banyak itu hanya memiliki peluang sedikit. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Hasilnya setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi karena tidak mendapatkan bayaran, mereka akan berhenti berkembang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Hasilnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Mematikan kreativitas. Jadi kalau tidak ada hadiahnya, mereka tidak mau menuliskan sebuah puisi. Contohnya seperti itu. Kreativitas murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Contohnya nanti yang bisa menuliskan sebuah puisi akan Bapak Ibu berikan hadiah berupa alat tulis, contohnya seperti itu. Mereka akan berlomba-lomba. Tetapi pada saat tidak ada hadiahnya, mereka mengerjakan semaunya sendiri. Berbeda lagi kalau anak-anak yang sudah terbiasa itu merupakan suatu tanggung jawab, ada motivasi dari dalam dirinya. Meskipun mereka tidak diberitahu atau tidak diberi hadiah, mereka akan mengerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberi jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kemudian motivasi dari dalam diri. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan penghargaan. Itu penghargaan dari dalam diri atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kemudian lanjutnya motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
itu sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal itu membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua kepentingan di sekolah. Jadi untuk mewujudkan ini semuanya perlu adanya kerjasama baik dari ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, komite, wali murid, begitu juga dengan anak-anak. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, agama, maupun bahasa. Ini adalah anak-anak saya kelas 3 itu dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolahnya. Ciri-ciri keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian beberapa pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Kemudian tidak dibuat dalam jumlah banyak agar dapat diingat dan dipahami. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian melibatkan semua warga kelas melalui curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak hanya bu gurunya saja, tetapi itu hasil dari curah pendapat atau kesepakatan dari anak-anak kita. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas 3 yang kami buat, saya dengan anak-anak buat. Itu ada disiplin, tidak terlalu jelas ini ya Bu Fitri. Kemudian saling menolong, kemudian mengembalikan ke tempat semula, menjaga kebersihan. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini saya memberikan arahan dulu kepada anak-anak untuk mempersilahkan murid-murid di sekolah atau kelas itu untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas post-it. Jadi anak-anak menulis kesepakatannya itu apa. Satu anak menulis satu kesepakatan, kemudian kita tempelkan kita tuliskan di kertas post-it. Nah, kemudian gantilah kalimat dari bentuk negatif ke positif. Itu tidak ada kata jangan. Kata jangan itu kita ubah. Saling menolong, menjaga kebersihan, bukan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kita ganti dengan menjaga kebersihan, begitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu mungkin untuk anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu sedikit saja dengan bahasa yang mudah dipahami.
Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di lingkungan kelas, contohnya menjaga kebersihan, saling menolong, mengembalikan ke tempat semula. Jadi kalau pinjam buku tadi, pinjam itu buku itu dari mana, tempatnya di mana, harus dikembalikan ke tempat semula. Nah, ini proses pembentukan kelas di kelas 3. Itu yang pertama, saya memberikan arahan kepada murid untuk menulis di post-it tentang keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian anak-anak menuliskan. Setelah itu ditempel. Kemudian setelah ditempel itu, setelah jadi, itu kita tempelkan di dinding supaya anak-anak mudah untuk melihatnya. Tiap hari membaca, melihat, mereka akan hafal. Kemudian setelah hafal tidak hanya dihafalkan, tetapi juga bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat tadi. Tujuan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatanganinya. Jadi anak-anak itu dilihat lagi, ini sudah sesuai atau belum. Apa anak ada yang tidak setuju dengan keyakinan kelas tersebut. Ini yang menandatangani itu tidak hanya anak-anak, tetapi juga guru. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Ini ada contoh keyakinan dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, kemudian melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Ini dari kelas 1. Ini ada juga dari kelas 5, yaitu dari Bu Engki. Ini selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini dicontohkan Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukannya? Coba Bu Enggi, silahkan. Dalam kasus ini mungkin
kesehatan, rumah dan makanannya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar seperti Bu Engki tadi, seperti jawabannya Bu Engki tadi, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul sekali Bu Engki. Kemudian yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Nah, dalam kasus di atas ini, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang melihat memperhatikan teman-temannya memperhatikan dia ketika temannya melapor tindakannya itu ke gurunya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, berarti agar diperhatikan oleh teman-temannya dan gurunya. Selanjutnya, pengesahan atau kebutuhan pengakuan atas pengesahan, ya, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian komponen, kemudian diakui, dihormati. Dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab bahwa dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi agar teman-temannya takut. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan dasar kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, ini ada contohnya anjing, lumba-lumba dan primata, itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kemudian yang keenam adalah posisi kontrol restitusi.
Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Danny Golson dengan pendekatan restitusi itu disebut dengan 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William kemudian Golson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu salah saja." Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Ya, pembuat merasa bersalah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lanjut Bu Siti. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak." Seperti saya, "Ayo bantulah demi Bu Justina." Kemudian, "Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Kemudian, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini itu kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat video 5 posisi kontrol berikut. Salam bahagia. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana
atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap Jadi
yang ideal kita terapkan di sekolah kita itu adalah posisi manajer. Untuk selanjutnya kita ke materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini menurut Dan Gosen itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu yang bernama segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian dalam teori kontrol itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua juga memiliki motivasi internal atau dari dalam diri kita. Menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama ada apa yang kita percaya di kelas atau di keluarga, apa nilai yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, di sini saya contohkan, kemarin saya sudah mempraktekkan itu segitiga restitusi bersama dengan siswa saya kelas 3. Baik, terima kasih. Semua materi sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mohon beberapa dari Bapak Ibu ini untuk merefleksikan apa yang sudah saya tampilkan. Boleh berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan ataupun terhadap apa yang terhadap diri saya. Monggo kami persilahkan untuk Bu Engki terlebih dahulu. Monggo Bu Engki ke depan. Terima
pelaksanaannya di kelas pada saat itu kegiatan mulai kelas itu sudah dilakukan bersama dengan anak-anak cukup bagus. Dalam 5 posisi kontrol tadi, Bu Yusda juga sudah memposisikan diri sebagai manajer, teman juga bisa, kadang juga untuk membuat murid itu merasa bersalah karena saking banyaknya kesalahan atau mungkin keterlambatannya sudah terlalu sering. Karena kita di SD itu anak-anaknya itu beragam ya Bu Yusda. Kadang kita juga menjadikan posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer, sebagai yang kalau pembuku selama ini belum pernah ya, dan membuat merasa bersalah. Begitu saja Bu Justina, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Egi. Semoga kedepannya saya nanti akan bisa lebih baik. Untuk yang kedua, saya mohon untuk Ibu Yuni Purwandari untuk memberikan refleksi pada hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan sedikit refleksi buat Bu Justina. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini sungguh luar biasa. Paparan materi dari awal sampai akhir cukup dijelaskan dengan gamblang, dari mulai disiplin positif dan juga tadi sudah dipaparkan video-video apa yang dilaksanakan Bu Justina selama di lembaga sekolah. Mudah-mudahan paparan-paparan ataupun presentasi yang dilaksanakan oleh Bu Justina ini nantinya berdampak bagi lembaga kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain ini akan selalu menantikan kegiatan-kegiatan dari Bu Justina yang seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Bu Justina kedepannya lebih bagus lagi, dan satu lagi saya tunggu event-event seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni Purwandari. Untuk yang terakhir saya minta dari Ibu Rinda. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Justina. Di sini saya akan merefleksikan dari apa yang sudah Bu Justina paparkan tadi, mungkin hampir sama dengan Ibu Egi dan juga Ibu Yuni Purwandari. Untuk pemaparan materi sudah sangat jelas, dan penyampaian Bu Justina juga bahasa juga cukup jelas dan mudah dipahami bagi kami. Dan juga nantinya untuk kedepannya mudah-mudahan doa dari kami juga untuk Bu Justina, semoga selalu diberikan kelancaran hingga saat ini sampai nanti akhir, yang kemudian juga seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi akan berdampak sangat besar sekali untuk lembaga kita UPTS Negeri Samatar 1, dan pastinya nanti akan juga berdampak juga untuk teman-teman sejawat kita di lembaga kita. Terima kasih Bu Justina. Sementara seperti itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rinda. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya selesai sudah kegiatan diseminasi disiplin positif dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dari penjenengan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tata. Alia, silakan duduk. Kemarin Ibu mendengar bahwa kalian itu sudah tidak rukun lagi seperti biasanya. Iya, Bu. Bisakah kalian menjelaskan apa alasannya? Kemarin saat tetap saya
memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau begitu, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Sama saya juga akan meminta maaf dan berbagi dengan saya. Kapan kalian akan mulai melakukannya? Besok, Bu. Sama Bu, saya juga besok. Nah, pintar sekali. Anak-anak ibu ternyata sudah pandai menyelesaikan masalah dan akan memperbaiki diri. Sekarang, silahkan kalian istirahat kembali ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Purwandari, Kepala Sekolah UPT SDN Sawentar 1. Di sini saya akan memberikan sedikit refleksi dan juga umpan balik kepada Bu Justina Dwi Kuntari, CGP Angkatan 10. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Justina, yaitu diseminasi disiplin positif, saya melihat beberapa hal positif yang sudah dilakukan oleh Bu Justina. Di antaranya yaitu antusias peserta dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi disiplin positif sudah bagus, terlihat antusias dan aktif selama dalam kegiatan diseminasi. Mereka juga sudah ada kontak, yaitu sudah ada tanya jawab antara peserta dan juga narasumber. Berikutnya tentang kualitas materi yang dilaksanakan oleh Bu Justina, yang disampaikan oleh Bu Justina selama kegiatan diseminasi sudah bagus, mudah dipahami oleh para peserta. Untuk relevansi dengan kebutuhan sekolah, sudah pas, materi yang disampaikan sudah pas, sudah relevan dengan kebutuhan sekolah saya. Keberagaman metode yang disampaikan oleh Bu Justina sebagai narasumber, beliaunya sudah bagus, sudah menggunakan beberapa metode pengajaran yang menarik dan interaktif. Saran dan perbaikan untuk Bu Justina ke depannya yaitu mungkin beberapa kegiatan CGP bisa ditularkan lagi sehingga bisa berimbas untuk lembaga sekolah umumnya dan juga berimbas kepada kami selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya. Saya harapkan program dari Bu Justina selama mengikuti CGP bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di lembaga sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bu Justina selama mengikuti program yang sudah dicanangkan oleh kegiatan CGP selama ini bisa bermanfaat bagi Bu Justina dan juga bisa bermanfaat bagi lembaga sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristio Linda, guru dari UPTS Negeri Sawentar 1, rekan sejawat dari Bu Justina Dwi Kuntari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Justina mengenai disiplin positif. Terima kasih telah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif kepada rekan guru dan juga peserta didik. Saya sangat menghargai komitmen Bu Justina untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga kondusif bagi semuanya. Antusiasme dan semangat dari Bu Justina dalam menyampaikan materi sangatlah memotivasi bagi kami semua. Kegiatan diseminasi ini telah meningkatkan pemahaman saya tentang disiplin positif dan bagaimana menerapkannya di kelas. Saya terinspirasi untuk mencoba strategi-strategi baru yang telah Bu Justina bagikan kepada kami. Saya yakin bahwa penerapan disiplin positif akan membawa dampak positif juga bagi proses belajar mengajar dan perkembangan karakter peserta didik kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan langkah menuju kesuksesan. Terima kasih. Salam dan